Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Devita Adela Vertiarani, dengan rekan-rekan saya yaitu Akbar Andika, Melia Purwitasari, dan juga Rosma Dewi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai time value of money vs economic value of time. Apakah teman-teman tahu apa itu time value of money? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri pertama. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pada baik kan? Saya Akbar Andika. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai TVM. Sebelumnya, kawan-kawan semua sudah tahu belum apa itu TVM? Kalau belum tahu, mari sama-sama kita dengarkan ya. TVM atau Time Value of Money, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, nilai waktu uang. Pengertiannya sendiri ialah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. TVM biasanya digunakan untuk pembagian keuntungan atau untuk mengukur tingkat bunga dan penilaian investasi. Lanjut ke slide berikutnya. Mengapa ada time value of money? Yang pertama adalah adanya inflasi. Inflasi sendiri kenaikan harga barang secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ialah preference of present consumption to future consumption. Maksudnya, preferensi untuk mengkonsumsi pada saat ini juga dibandingkan mengkonsumsi 3 jam lagi atau besok atau beberapa tahun kemudian. Sebagai contoh, misalkan Doni membutuhkan sepatu dan dia ingin membelinya hari ini. Lalu si Budi sebagai temannya Doni ingin meminjam uang kepada Doni karena ada keperluan penting. Karena Doni sudah menahan keinginan untuk membeli sepatu tadi demi meminjamkan uangnya. Artinya Doni sudah berkorban. Nah, di situ adanya opportunity cost-nya atau biaya kesempatan. Sehingga si Doni memasang bunga atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh si Doni. Lanjut slide berikutnya. Kemudian ini merupakan perhitungan sederhana dari time value of money. Yang pertama ada konsep time value of money merupakan logika yang diterapkan pada ilmu biologi yang menunjukkan fenomena pertumbuhan sel hidup berdasarkan formulasi. Adapun rumusnya yaitu pertumbuhan sel sama dengan jumlah sel pada waktu itu dikali 1 dijumlahkan tingkat pertumbuhan dipangkatkan waktu. Nah, jadi TVM ini mengadopsi perhitungan dari ilmu biologi tentang pertumbuhan sel. Dari formulasi ilmu biologi tadi, kemudian diterapkan pada ilmu ekonomi, yaitu pada ilmu ekonomi dan keuangan, terutama untuk menjelaskan nilai uang pada masa yang akan datang atau nilai uang sekarang. Rumusnya yaitu nilai uang di masa yang akan datang sama dengan nilai uang di masa sekarang dikalikan 1 dijumlahkan tingkat suku bunga kemudian dipangkatkan waktu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu kritik terhadap penerapan konsep time value of money.
Dalam setiap perekonomian akan selalu ada inflasi dan keadaan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi dasar alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negatif time value of money. Namun, hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh konsep time value of money, yaitu inflasi. Jadi kriteria pertama itu bahwa time value of money itu adalah inflasi. Padahal ada juga deflasi. Tidak setiap tahun harga-harga itu mahal atau naik. Padahal kondisi real dalam bisnis itu dalam situasi ketidakpastian, baik itu berkaitan dengan tingkat pendapatan atau return maupun tingkat resiko yang akan dihadapi. Ada kemungkinan bisnis tersebut mendapatkan positive return, no return, atau bahkan akan mendapatkan kerugian atau negative return. Namun konsep time value of money mengabaikan itu semua. Time value of money hanya berfokus pada positive return. Selanjutnya yaitu ada ketidakpastian laba. Di dalam Islam yang namanya laba tidak harus positive return, kadang juga negative return tergantung dengan kondisi ekonomi. Artinya, ketika kita menjadikan uang itu sebagai modal, maka uang itu hasilnya bisa positive return, bisa juga negatif keuntungannya. Akan menjadi masalah jika kita menghilangkan resiko. Apa itu resikonya? Resikonya yaitu negative return. Negative return dihilangkan dan semua dipaksakan untuk menjadi positive return. Sehingga akan ada pihak yang terbebani, yaitu pihak yang meminjam. Nah, ini yang tidak adil dalam pandangan Islam. Hal itulah yang ditolak dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bila qurni atau getting return without responsible for any risk. Jadi, kita tidak boleh menghilangkan resiko karena hukumnya haram. Adanya resiko justru menjadi penghalalan bisnis tersebut. Jadi, justru jika kita menghilangkan resiko, ini yang akan menjadi masalah. Dalam Islam, resiko menjadi suatu hal yang lumrah. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir, mengurangi tingkat resiko itu terjadi. Sebenarnya, di dalam teori finance, time value of money juga ditolak karena tidak ada hubungan antara resiko dengan return. Bukankah ada teori return goes along with risk? Semakin tinggi resikonya, mungkin juga semakin besar pendapatannya. Jadi, konsep time value of money ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Ada konsep yang sesuai dengan Islam, yaitu economic value of time, yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, tadi kan dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang apa dan bagaimana time value of money itu kan. Dalam pandangan Islam ini, dia menolak keadaan dari time value of money yang dimana kan time value of money itu dia dalam perhitungannya menggunakan bunga gitu kan. Jadi sekarang kita bakal ngebahas apa itu economic value of time. Jadi economic value of time itu adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Jadi maksudnya di sini itu kuantitas waktu bagi semua orang itu adalah sama, namun nilai dari waktu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang itu dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan efektif dan efisien. Nah, dengan pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien ini, maka akan mendapatkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melakukannya gitu ya. Nah, dalam Islam ini bukan hanya keuntungan di dunia saja, melainkan juga di akhirat gitu. Jadi dalam pemanfaatan waktu itu bukan hanya saja dengan efektif dan efisien, tetapi juga dia harus didasari dengan keimanan, seperti itu.
Jadi bagaimana sih konsep economic value of time? Nah, konsep economic value of time ini adalah konsep yang dipakai dalam Islam, yang dimana konsepnya itu dia menggunakan perhitungan nisbah atau bagi hasil gitu. Nah, dalam ekonomi Islam, penggunaan jenis diskon rate dalam menentukan harga bai muajjal ini diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena yang pertama itu jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value add atau nilai tambah ekonomis. Yang kedua itu tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang atau jasa sehingga dia tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Dalam diskon rate ini, dalam menentukan nisbah bagi hasil itu dengan cara nisbah dikali pendapatan aktual. Nah, dan dalam transaksi bagi hasil, hubungannya adalah antara pemodal dan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, bagi hasilnya ini nanti akan diberikan kepada yang pemodalnya tadi, si pemberi pemodal dan orang yang mengolah dari modal tersebut yang diberikan tadi. Selanjutnya itu economic value of time pada teori percampuran. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan dalam memformulasikan konsep EVT atau economic value of time, yaitu yang pertama, harta harus berputar, tidak boleh diam. Nah, kan ada fungsi uang yang cenderung ditentang oleh Islam, yaitu uang sebagai penimbun kekayaan. Nah, jadi uang itu tidak boleh disimpan terus dalam jangka waktu yang lama. Tetapi uang itu harus diputar atau diinvestasikan demi kemaslahatan umat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin sering berputar maka akan semakin berkembang. Yang ketiga, masa depan tidak pasti hasilnya, bisa positif atau negatif atau impas. Yang keempat, return bisnis masa depan dapat diproyeksikan atau diramalkan ya. Terus yang kelima, hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Nah, jika kita ingin tahu apabila kita menginvestasikan sejumlah uang, nah kita ini pengen tahu ya, pada masa depan kira-kira uang kita itu jadi berapa. Di sini ada formulanya atau rumusnya yang ditentukan oleh konsep EVT. Nah, bisa kita lihat rumusnya itu harta masa depan sama dengan modal sekarang ditambah pendapatan investasi atau HMD sama dengan MS ditambah P, di mana pendapatan investasi sama dengan modal sekarang dikali velocity modal. Nah, velocity modal ini adalah kecepatan modal tersebut berputar. Kemudian dikali nisbah dikali return investasi. Atau P sama dengan MS dikali V dikali Q kali QR gitu. Jadi lebih singkatnya lagi, lebih mudahnya lagi, rumusnya itu untuk mencari harta masa depan yaitu HMD, harta masa depan sama dengan modal sekarang ditambah hasil dari perkalian dari modal sekarang dikali velocity modal terus dikali dengan nisbah dan dikali dengan return investasi itu ya. Economic value of time pada teori pertukaran. Nah, pada teori pertukaran ini dalam menentukan harga jual bank itu ya. Jadi misalnya kita nih butuh sepeda motor lalu kita pergi ke bank syariah dan di sana kita berakad murabahah itu ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan harga jual banknya? Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, yaitu harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah waktu dikali cost recovery ditambah persentase keuntungan gitu ya. Jadi kalau untuk mencarinya dengan menggunakan rumus tersebut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai economic value of time dan teori akad dalam Islam. Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah tercakup dalam bentuk akad dan bentuk instrumen keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam diatur dengan hukum fikih muamalat. Fikih muamalat membedakan antara wa'ad dan akad.
Economic value of time pada teori percampuran. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam memformulasikan konsep economic value of time, yaitu harta harus berputar, tidak boleh diam. Semakin sering berputar, maka akan semakin berkembang. Masa depan tidak pasti hasilnya, bisa positif, negatif, atau impas. Return bisnis masa depan dapat diproyeksikan. Hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Formula untuk menghitung perkembangan harta yang diinvestasikan secara syariah adalah harta masa depan atau HMD sama dengan modal sekarang ditambah pendapatan investasi, atau HMD sama dengan MS ditambah PI, di mana pendapatan investasi sama dengan modal sekarang dikali velocity modal dikali nisbah dikali return investasi, atau PI sama dengan MS dikali V dikali QR. Jadi HMD sama dengan MS ditambah MS kali V dikali Q dikali R. Economic value of time pada teori pertukaran. Penentuan harga jual beli di dalam Islam tidak ada ketentuan bakunya, namun dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 yang menyatakan tentang harga beli dan harga jual. Kemudian fatwa DSN nomor 16 tahun 2000 yang menyatakan harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penentuan harga jual beli tersebut selanjutnya dapat dijelaskan dengan analisis syariah bahwa persentase keuntungan tidak boleh berjalan mengikuti waktu, namun kenyataannya biaya dapat berjalan mengikuti waktu. Adapun rumus harga jual murabahah, yaitu harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah waktu dikali cost recovery ditambah berapa persen keuntungan. Simbol formulasinya adalah HJB sama dengan HBB ditambah T dikali CR ditambah K, di mana HJB adalah harga jual bank, HBB yaitu harga beli bank, T waktu, CR sama dengan cost recovery, dan K adalah margin keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya ada uang muka, diskon, dan harga jual. Harga jual murabahah di bank syariah bisa berubah antara calon nasabah yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh uang muka atau urbun dan diskon yang diberikan supplier kepada bank syariah. Kaitannya dengan uang muka telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 16 tahun 2000, namun tidak ada ketentuan mengenai besarnya uang muka yang harus disertakan oleh calon nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diformulasikan harga jual bank sama dengan harga beli bank dikurang uang muka nasabah ditambah waktu dikali cost recovery ditambah berapa persen keuntungan. Jika dalam jual beli murabahah bank syariah mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, maka harga jual murabahah adalah HJB sama dengan HBB dikurang D dikurang UMB ditambah T dikali CR ditambah K, di mana HJB adalah harga jual bank, HBB adalah harga beli bank, UMB adalah uang muka nasabah, D adalah diskon dari supplier, T adalah waktu, CR adalah cost recovery, K adalah margin keuntungan yang diinginkan. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Maka harga jual murabahah adalah HJB sama dengan HBB dikurang UMB ditambah T dikali CR ditambah K. Apabila diskon diberikan setelah akad atau realisasi pembiayaan, maka pembagian diskon tidak ada kaitannya dengan harga jual beli, sehingga pembagian diskonnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka formulasinya adalah diskon untuk bank sama dengan 50% dikali nominal diskon, atau diskon untuk nasabah sama dengan 50% dikali nominal diskon.